juga sebagai moto lah, bahwa lembut tidak berarti lemah. Dalam kelembutan tersimpan kekuatan. Lembut tidak berarti lemah, dalam kelembutan tersimpan kekuatan. Itu adalah moto kami. Di dalam setiap berlatih itu selalu diungkapkan, kemudian juga selalu diucapkan untuk meningkatkan suatu percaya diri, sehingga kaum perempuan akan kelihatan inner beauty-nya. Nah, dengan inner beauty tersebut nanti akan kelihatan elegan, kemudian percaya diri lebih tinggi. Nah, itu dia sahabat Raka ya. Jadi baik, bagaimana kita juga membawa diri kita, Pak ya. Betul. Apalagi sudah punya bekalnya. Jadi, kemudian tentang tadi masalah Kusin Ryu. Memang WSDK ini merupakan suatu keprihatinan dari seorang sensei. Beliau adalah Sensei Sofyan Hambali. Beliau adalah mantan Ketua Dewan Guru KKI Nasional. Dan juga sekarang beliau menempati dan 6 Jujutsu dan Karate Do di KKI ya. Dan beliaulah yang pertama yang mendirikan WSDK ini sebagai dewan pendiri bersama Sensei Arman Hidayat. Beliau juga adalah dan 5 Jujutsu dan Karate Do. Nah, dari beliaulah sebetulnya teknik-teknik ini keluar dari Kusin Ryu tadi. Karena beliau adalah murid langsung dari Soke Horyu Matsuzaki yang merupakan presiden Kusin Ryu di nasional dan internasional. Dan internasional. Di mana Kusin Ryu sendiri adalah merupakan suatu aliran yang tradisional dari Jepang yang didirikan oleh Ueshiba. Ueshiba sudah almarhum, tapi dilanjutkan oleh Soke Horyu Matsuzaki. Dan Kusin Ryu bukan hanya di Indonesia, juga berada di Uruguay, juga ada di Australia, juga di Paraguay. Nah, bahkan kita sering kontak dengan yang di Uruguay bersama Alvaro Sousa, kemudian juga ada Jorge Verga. Ada Omine, beliau adalah juga selevel dengan Soke Horyu Matsuzaki. Jadi di Uruguay sendiri sekarang sudah berjalan yang namanya bela diri Kusin Ryu ini. Juga di Australia, juga di Indonesia. Kemudian pengikutnya sendiri apakah perempuan atau juga pria juga bisa? Nah, kalau untuk yang bersifat umum yang seperti Jujutsu dan Karate itu umum. Tapi kalau di Bandung sendiri yang dalam hal ini adalah yang didirikan oleh Sensei Sofyan Hambali, ini khusus untuk kaum perempuan. Nah, itu adalah WSDK. Jadi saya tadi secara sedikit Kusin Ryu-nya apa sih? Dari mana perkembangannya dan sebagainya, sehingga masyarakat jadi paham, oh ini itu aliran apa? Nah, jadi yang di aliran WSDK sendiri itu adalah bagian kemasan dari aliran Jujutsu dan Karate yang dikemas oleh Sensei Sofyan Hambali dan Sensei Arman Hidayat dengan teknik-teknik yang sangat sederhana, simple, sederhana, dan bisa dilakukan oleh seorang perempuan yang belum menguasai bela diri sekalipun. Nah, itu. Betul. Bukan berharap untuk jagoan sih. Tidak. Betul-betul tadi self defense tadi yang kita tidak bisa menyulap seorang perempuan menjadi seorang profesional dalam waktu yang sangat singkat. Tidak itu. WSDK hanya membuka suatu wawasan bahwa apa tindakan apa yang harus kita lakukan pada saat mendapat perlakuan atau pelecehan seksual. Nah, kita bisa berpikir dengan tepat, tenang. Betul. Setelah itu kita lari. Lari saja, tidak usah kita hadapi dengan seperti jagoan, karena itu perlu waktu. Betul. Perlu betul ya, kayak kau ya. Betul. Perlu waktu kita untuk menjadi seorang profesional dan ahli gitu. Ya, istilahnya itu pertolongan pertama. Ya. Betul. Itulah tips-tipsnya apa aja yang harus kita lakukan menghadapi kejahatan, penjahat yang tinggi, kemudian juga yang sangat seram. Hanya dengan satu kali tindakan, setelah itu kita lari. Seperti mungkin kita ambil contoh kasus pelecehan seksual di bis. Betul. Nah, perempuan yang tidak punya konsep pertahanan diri, mungkin dia akan hanya diam atau menangis, terus mendumel ya. Tapi kalau misal kita punya konsep pertahanan diri, di WSDK diajarkan bagaimana membangun keberanian, kemudian sikap yang harus, reaksi yang harus dilakukan ketika perempuan mendapat pelecehan seksual. Misalkan di bis, kita tidak harus mengeluarkan teknik WSDK ya Pak ya. Kita cukup lirikan mata juga bagian dari perlawanan. Yang terpenting itu adalah perlawanan dulu, keberanian untuk melawan. Lirikan mata menunjukkan bahwa saya tidak suka diperlakukan begitu. Kalau misalkan yang kedua ini, yang pertama ini masih juga dicuekin, baru dengan lisan, dengan ucapan, Bung, dipermalukan aja, Bung, saya tidak suka dengan sikap Anda. Jangan coba macam-macam ya, atau saya teriakin maling misalkan gitu. Sehingga si laki-laki itu dia akan merasa malu. Kalau juga masih bebal,
masih bandel, baru keluarkan jurus teknik USDK. Itu yang kita ajarkan. Jadi tidak harus dengan menggunakan teknik bela diri, tapi dengan lilikan mata, dengan ucapan juga itu bagian perlawanan. Kalau perempuan yang mungkin belum dibekali, itu akan berpikir, aduh saya gimana ya, aduh takut begini, banyak pemikiran yang harus dia dilakukan. Sehingga ya itu tadi, hal tersebut akan menjadi lingkaran setan yang terus berulang. Ya, pelaku pelecehan seksual kan seperti itu. Tapi kalau perempuan berani bersikap, berani melakukan sesuatu, itu justru akan memotong mata rantai pelaku pelecehan seksual. Dia pasti akan berpikir, aduh kalau besok saya melakukan gitu lagi, takutnya kayak perempuan yang kemarin. Kan berpikir. Jadi ada efek jerah juga. Betul. Baik, dan itu juga memang betul seperti Pak Eko bilang berkali-kali, ada merubah mindset gitu ya, kemudian menggerakkan mindset wanita itu untuk lebih berani gitu ya. Karena betul sekali. Sekarang termasuk saya juga kalau gimana gitu cuma bisa diem gitu ya, terus bingung juga mau ngapain. Mungkin nangis ya Mbak ya. Nangis ya, karena saya kemana-mana pakai hak tinggi, saya udah pegang aja begini ya. Iya betul. Oke, nah silakan sahabat Raka mau bertanya sama kita 4261551 atau juga SMS 0852 2003 8866. Ini ada Mbak Tuti. Mbak boleh dong sharing ya kita sesama perempuan, tapi juga kita akan membagikan satu pengalaman juga pada perempuan di luar sana. Iya. Mbak Tuti gimana? Pernahkah mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kurang mengenakan atau juga mungkin kasus kriminalitas menjadi salah satu korbannya, itu gimana Mbak? Alhamdulillah sih enggak ya Mbak ya, sampai saya pribadi terkena pelecehan. Saya di sini mengikuti USDK dari manfaatnya sendiri buat saya pribadi. Yang pertama itu sehat, yang utama itu sehat ya Mbak ya. Terus yang kedua, kalau misalkan kebetulan suami saya kerja di Jakarta kan Mbak. Terus kalau misalkan anak-anak sama saya di rumah kan, kami di Bandung. Jadi kalau misalkan kami bertiga pergi, otomatis kan yang mesti melindungi anak-anak itu saya kan. Betul. Jadi manfaatnya itu banyak banget lah Mbak ya. Pokoknya bagus lah buat ibu-ibu rumah tangga seperti saya ini gitu. Mbak Tuti ini sejak kapan mengikuti pelatihan ini? Dari awal-awal PSDK juga saya udah ngikutin. Sudah ikuti ya. Kemudian dari awal apakah Ibu mendapatkan pelatihan yang dari dasar dulu atau gimana Ibu? Mungkin boleh cerita kalau sahabat Raka juga berminat untuk ikutan gitu. Dari dasar dulu Mbak, jadi kita nggak langsung pasti kita kalau bela diri itu ada guling-gulingan atau gimana gitu, enggak. Jadi dari dasar, dari awal dulu kita udah dipelajari cara-caranya gitu. Jadi nggak langsung teknik-tekniknya gitu, enggak juga sih. Jadi itunya dasarnya dulu. Jadi saya tambahin ya Mbak ya. Jadi ada 10 teknik dasar. 10 teknik dasar USDK itu sudah dikemas oleh para pakar ya, Sensei Sihang Sofyan, kemudian Arman Hidayat. Gerakannya sangat mudah sekali. Seperti gerakan garuk punggung. Ya, garuk punggung kemudian memukul ke depan, mengarahkan pukulan ke arah dagu. Kemudian bagaimana memanfaatkan kuku sebagai senjata. Kemudian bagaimana mencubit yang benar. Kemudian juga dilatih bagaimana perempuan melakukan tendangan yang benar. Tendangan itu tidak harus tinggi. Cukup dengan sasaran misalkan tulang kering. Kemudian lutut, kemudian alat vital. Hal-hal semacam itu yang kita ajarkan. Terus gerakan-gerakannya itu kalau digambar itu sangat simpel. Santai gitu ya. Iya. Santai, seperti gerak berjalan ya. Gerak jalan tangan gitu kan lebih nyantai aja gitu. Itu kan yang selalu kita lakukan sehari-hari kan. Jadi nggak ribet lah kalau saya bilang, nggak ribet. Berarti sejauh ini Mbak Tuti juga sangat bisa mengikuti pelatihannya dengan santai juga ya, kan semua gerakannya juga tidak sulit. Apalagi kan kalau wanita tuh ada yang memang gesit, betul. Ada yang memang enggak, ada yang loyo kayak. Kalau saya jujur kalau jalan tuh cepat tak gitu, tapi mungkin ada beberapa wanita yang enggak gitu. Nah seperti itu sangat bermanfaat sekali ya. Yang penting itu Mbak, maaf, yang penting tuh memang mengubah mindset. Betul, sekali lagi memang itu ya, biar kita tuh nggak diam. Iya, ketika ibu-ibu sering berbicara dengan omongan bela diri aja. Aduh, saya takut dibanting-banting. Aduh, kayaknya badannya biru-biru. Tidak seperti itu. Kita berusaha untuk mengubah mindset itu bahwa ini loh, bela diri perempuan USDK ini lebih simpel, sangat fun. Karena yang menggerakkan gerakannya sangat sederhana.
Juga mungkin kita kalau misalnya pada saat di kendaraan umum ya, misalnya di taksi ataupun misalnya di angkutan kota, nah itu kita juga ajarkan